Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan mengenai sistem pakar dengan judul Sistem Diagnosa mengenai penyakit tanaman pada tumbuhan eh, cabai dan juga bawang merah. Langsung saja kita lanjut pada slide pertama itu mengenai latar belakang. Dan mengenai latar belakang, jadi di sini pertanian mempunyai arti yang penting bagi kehidupan manusia. Selama manusia hidup, selama itu juga pertanian tetap akan ada. Hal itu disebabkan oleh karena makanan merupakan kebutuhan manusia paling pokok selain udara dan juga air. Makanan merupakan hasil dari pertanian yang mana setiap tahun kebutuhan dan makanan semakin meningkat karena populasi manusia terus bertambah. Secara khusus, bawang merah dan juga cabai merupakan makanan pokok dari manusia. Bawang merah dan juga cabai pada biasanya digunakan untuk sebagai bumbu penyedap alami yang dapat menambah cita rasa dan khas dari makanan tersebut. Nah, bawang merah merupakan salah satu komunitas sayuran yang mempunyai inti penting bagi masyarakat dilihat dari nilai ekonomisnya juga. Dengan yang di mana tinggi maupun dan dari kandungan gizinya. Dalam dekade terakhir ini permintaan akan bawang merah dan juga cabai itu yang dari peminatnya juga dikonsumsinya itu terdapat bibit yang terdapat bibit di dalam negeri. Bawang merah juga merupakan salah satu komunitas sayuran yang mempunyai arti penting bagi masyarakat, baik dilihat dari ekonomisnya yang tinggi maupun dari kandungan gizinya. Dalam dekade terakhir ini, permintaan akan bawang merah untuk konsumsi dan juga bibit dalam negeri mengalami peningkatan, sehingga Indonesia harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk mengurangi volume impor, peningkatan produksi dan mutu hasil bawang merah harus senantiasa ditingkatkan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Nah, dari permasalahan tersebut dan juga dari tujuan pemerintah kita dari kelompok kami adalah di Indonesia tanaman bawang dan cabai adalah salah satu jenis tanaman hortikultura yang secara luas dibudidayakan. Akan tetapi jika dilihat dari hasil panen yang dihasilkan masih belum memuaskan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantara teknik budidayanya, kondisi lingkungan, dan juga hama penyakit yang diserang. Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang paling bermasalah sampai saat ini adalah hama dan penyakit. Pada dasarnya permasalahan ini ialah sering ditemukan bahwa petani dan yang minim akan pengetahuan mengenai penyakit yang menyerang tanaman mereka. Ditambah lagi, keterbatasan seorang ahli kadang-kadang menjadi kendala bagi petani untuk melakukan konsultasi untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusi terbaik. Pada dasar permasalahan ini ialah sering terjadinya ditemukan bahwa petani yang minim akan pengetahuan mengenai penyakit yang menyerang tanaman mereka. Ditambah lagi, keterbatasan seorang ahli kadang-kadang menjadi kendala yang dialami oleh para masyarakat. Diharapkan dengan sistem pakar ini untuk mendiagnosa apakah dari tanaman tersebut mempunyai suatu gejala atau penyakit yang bisa diserang oleh hama juga. Dari kami di sini membuat sebuah program yang berbasis web yaitu dalam sistem diagnosa mengenai tanaman penyakit tanaman dan juga hama yang terjadi pada bawang merah dan juga cabai. Nah, dari permasalahan tersebut kami sudah merumuskan tiga masalah. Yang pertama adalah bagaimana membangun suatu sistem pakar berbasis website diagnosa hama dan penyakit tanaman bawang merah dan juga cabai. Dan yang kedua adalah rumusan masalah mengenai bagaimana cara mendiagnosa penyakit pada bawang merah dan juga cabai melalui sistem pakar secara efektif. Dan juga yang ketiga adalah bagaimana menerapkan metode forward chaining pada sistem pakar ini. Tujuan penelitian. Nah, jadi tujuan penelitian ini hampir sama ada tiga, yaitu membangun sistem pakar berbasis website diagnosa hama dan penyakit pada tanaman bawang merah dan juga cabai. Yang kedua adalah mengetahui cara mendiagnosa penyakit pada bawang merah dan juga cabai melalui sistem pakar secara efektif. Dan yang ketiga adalah menerapkan metode for chaining pada sistem pakar. Jadi di sini terdapat tiga perumusan masalah dan juga tiga tujuan penelitian kami dari permasalahan yang ada di latar belakang tersebut. Sekian dari presentasi dari saya lanjutkan ke teman saya langsung.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman bawang merah dan cabai. Di sini untuk metodologi penelitiannya ada tiga. Yang pertama adalah studi literatur, yang kedua forward chaining, dan yang ketiga metode waterfall. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu studi literatur. Nah, pada studi literatur ini, serangkaian proses kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Nah, data yang kami ambil itu berasal dari textbook, jurnal, artikel ilmiah, literatur review, yang berisikan terkait konsep yang akan diteliti. Yang dalam hal ini, konsep yang kita teliti adalah penyakit pada tanaman bawang merah dan cabai. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian yang kedua, mengenai forward chaining. Nah, berdasarkan pengetahuan atau knowledge yang telah dikumpulkan, dapat dibuat pohon keputusan dengan metode penyusunan forward chaining, di mana penelusuran dilakukan dari bawah ke atas atau kita sebut dengan bottom up reasoning. Nah, selanjutnya pada forward chaining ini atau pohon keputusan ini nantinya akan kita gunakan untuk membantu dalam proses pembuatan basis aturan yang nantinya akan digunakan untuk memberikan solusi terhadap kondisi permasalahan yang ada, di mana dalam hal ini adalah penyakit pada tanaman bawang merah dan cabai. Nah, adapun tahapan dalam diagnosa penyakit ini ada 4 langkah. Yang pertama, kita mengajukan pertanyaan. Nah, ajukan pertanyaan ini adalah mengajukan pertanyaan kepada pengguna berupa gejala penyakit tanaman yang terlihat. Yang kedua, kita menampung inputan dari jawaban pengguna terkait gejala penyakit tanaman yang telah ditentukan dalam premis. Yang ketiga yaitu mencek atau memeriksa rules berdasarkan inputan. Dan yang terakhir memberikan solusi untuk mengatasi penyakit tanaman yang berhasil didiagnosis. Untuk metodologi penelitian yang terakhir ini yaitu metode waterfall. Nah, metode waterfall ini kita mulai dari analisis sistem, selanjutnya lanjut ke desain sistem, selanjutnya implementasi dan pengujian, dan balik lagi ke analisis sistem. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengujian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ikomang Adnyana Yase. Di video kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tugas saya di sini yaitu menjelaskan mengenai sistem pakar yang kami buat atau kelompok kami buat, yaitu sistem pakar diagnosa hama dan penyakit tanaman bawang merah dan cabai. Nah, untuk di bagian menu beranda ini atau menu utama ini, kita diberikan beberapa menu ya. Itu menu beranda, diagnosis penyakit, daftar penyakit, about, dan login. Nah, untuk keempat menu ini dapat dimanfaatkan oleh user. Untuk menu yang terakhir, login, ini khusus untuk admin, untuk mengubah atau menambahkan atau menghapus nama penyakit atau diagnosenya. Nah, di sini kita berfokus pada menu user terlebih dahulu, bagian beranda. Kemudian yang kedua ada diagnosa penyakit. Ini merupakan menu terpenting ya untuk user, karena di sini user dapat memilih atau menentukan gejala-gejala yang dialami oleh tanaman mereka, agar nantinya dapat diketahui penyakit apa yang dialami oleh tanaman kita, sekaligus kita juga dapat mengetahui informasi cara menanggulanginya. Nah, misal kita di sini diberikan dua pilihan, yaitu bawang dan cabai. Jenis tanamannya ada dua ya, bawang dan cabai, seperti di judulnya sebelumnya. Nah, misal kita pilih cabai. Setelah kita memilih jenis tanaman, kita akan diberikan beberapa pilihan pilihan berupa gejala penyakit dari tanaman si user. Nah, di sini kita bisa memilih
gejala dari tanaman cabai ya. Kita mulai dari akar. Misal gejalanya akar menjadi kecoklatan, kemudian kita pindah ke batang, yaitu misal batangnya berbau busuk, kemudian tanah menjadi keriput, pucuk tanaman mati. Kemudian pindah ke daun, misal daun menguning dan daun layu. Kemudian pindah ke buah atau ubi. Kalau cabai kan berbuah ya. Kita pilih buahnya kecil, buahnya gugur, buahnya keriput ya. Untuk bagian bunga dan biji kita tidak pilih ya. Nah, di sini kita dapat mengecek. Kemudian setelah kita mengecek nanti akan ada hasil dari diagnosanya. Dari apa namanya? Hasil diagnosa itu didapat dari gejala-gejala yang telah kita inputkan ini. Sekarang cek penyakit. Apakah sudah benar gejalanya? Karena sudah benar, kita pilih OK. Nah, di sini kita mendapat yaitu nama penyakitnya Anthraxona atau penyakit patek. Nah, ini jenis tanamannya seperti yang kita pilih tadi, cabai. Ini ID dan ini nomor penyakitnya. Nah, di sini kita juga dapat mengetahui seperti yang saya sebutkan tadi ya, kita bisa mengetahui cara untuk menanggulangi dari penyakit yang telah kita dapat ini. Nah, ini merupakan informasi yang tadi kita infokan dan kita dapat hasilnya ini, nama penyakitnya. Kemudian ini merupakan teknik-teknik untuk menanggulangi agar nantinya tidak terjangkit oleh penyakit ini tanaman kita. Ada kultur teknis, ini disebutkan caranya. Kemudian ada fisik mekanis, karena fisik mekanis masih kosong. Kemudian ada teknik kimiawi. Kemudian ada teknik hayati. Nah, mungkin itu saja di bagian menu diagnosa penyakit. Kemudian user juga diberikan menu yaitu daftar penyakit. Untuk menu ini mungkin diperuntukkan untuk user yang sudah mengetahui jenis penyakit dari tanaman mereka, namun mereka belum mengetahui cara dari penanggulangan agar tidak terkena penyakit tersebut untuk tumbuhan mereka atau tanaman mereka. Misal kita pilih cabai. Nah, di sini merupakan nama penyakit yang ada dari cabai ya. Nama penyakitnya baru ini saja yang diinputkan oleh admin. Kita di sini dapat melihat detail seperti yang tadi di bagian diagnosa penyakit. Namun di bagian diagnosa penyakit itu untuk orang awam atau belum mengetahui nama-nama penyakit, mereka hanya melihat tanda-tanda penyakitnya seperti yang ada tadi. Di sini kita juga bisa melihat detail dari penyakit yang misalnya kita pilih virus kerupuk ini ya. Kita lihat detailnya. Nah, di sini kita bisa melihat gejala untuk memastikan. Kemudian di sini kita diberikan teknik-teknik untuk menanggulangi virus ini. Mungkin di daftar penyakit hanya itu saja. Kemudian kita masuk ke about. About ini kita dapat melihat si pengguna dapat mengetahui nama-nama pembuat sistem ini. Nah, itu saja sih untuk bagian user ya. Kita sudah mencoba dari 4 menu ini. Kemudian kita masuk ke admin ya. Nah, ini merupakan menu utama dari si admin. Di sini ada 4 menu juga. Maksudnya 5 menu dengan menu logoutnya.
kita masuk ke hama dan penyakit. Di sini admin dapat menambahkan penyakit dari jenis tanaman yang kita pilih, misalkan cabai. Kenapa di sini saya hanya memilih cabai? Karena saya sudah menyiapkan beberapa nama penyakit dan cara untuk menanggulanginya agar kita tidak banyak mengetik lagi, agar tidak memakan banyak waktu. Nah, sebelum kita membuat menambahkan penyakit baru, kita di sini akan membahas mengenai detail dari menu-menu ini. Ini ada menu untuk melihat seperti yang tadi ya, kita dapat melihat seperti ID, nama, jenis, gejala, kultur teknik atau cara-cara untuk menanggulanginya. Namun ini di bagian admin. Kemudian ada edit juga ya, kita dapat mengubah. Misalkan kita edit bagian 14 ya. Nah, kita dapat mengubah. Yang ini kita dapat ubah, namun yang ini kita dapat ubah di bagian sini. Bagian basic pengetahuan mungkin bisa. Nanti kita akan coba. Misal nama, bulat buah 3, misalkan gitu ya. Kemudian kan basic teknis kosong, kita isi tidak ada gitu. Kemudian kita simpan. Nah, kita hapus tanda ini, kita hapus, kita simpan. Coba kita lihat lagi, ada bagian cabenya sudah ubah ya, nomor 14, bulat buah 3. Kita lihat detailnya, basic mekanis tidak ada, sudah berubah ya. Kemudian juga ada menu untuk menghapus dari penyakit yang telah kita inputkan. Misal kita hapus yang ini lagi ya, kita hapus. Yakin menghapus data ini, kita klik OK karena sudah yakin. Kita lihat di bagian menu cabai, nah, nomor 14 sudah tidak ada ya, berarti tombol hapus berfungsi. Kemudian kita akan menambahkan penyakit. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya. Namun kita ini ubah menjadi 14 ya. Kan tadi kita sudah menghapus nomor 14. ID penyakit berhasil. Nama penyakitnya lalat buah sudah. Kemudian jenis tanamannya cabai. Kultur teknis ini. Fisik mekanis yang ini. Kimiawi. Kemudian yang terakhir hayati. Sudah ya, kita simpan. Oke. Kita masuk lagi ke sana ke cabai. Nah, 14 sudah ditambahkan ya, lalat buah. Nah, jadi untuk bagian menu tambah penyakit berfungsi. Kemudian kita masuk ke gejala. Di sini kita akan menginputkan gejala atau apa namanya? Kita di sini menginputkan gejala. Tanaman cabai misal di daerah apa? Gejala ini kan yang saya jelaskan tadi seperti tanda-tanda penyakit yang dialami. Kita bisa menambahkan gejala.
atau tanda-tanda saat kita P002 021 misalnya gitu, biar tidak ada yang sama. Kemudian gejalanya, misalkan gejalanya batang mengering dan patah, misal gitu. Kita simpan, kita lihat pada cabai. Nah, batang mengering dan patah sudah terinput ya, atau sudah masuk. Kita di sini dapat mengeditnya juga ya. Nah, kan daerah ini salah ya, daerah batang. Nah, batang cabai. Nah, setelah kita hapus, apakah ini berfungsi? Kita lihat untuk tombol hapusnya. Kita blokir, kita lihat lagi pada bagian cabai. Nah, sudah tidak ada, berarti sudah berfungsi. Kita masuk ke basis pengetahuan. Untuk di basis pengetahuan ini, kita dapat menghapus gejala bukan sih menghapus, maksudnya bisa juga menghapus, namun kita juga bisa menambahkan gejala. Misalkan tambahkan, kita pilih cabai, kita pilih virusnya, soalnya yang kita tambahkan tadi ya, atau penyakitnya ya, lalat buah, hama ya, ini hama, termasuk hama, lalat buah. Kita pilih gejala. Sebelumnya kita kan menginputkan pada batang, yaitu gejalanya apa namanya itu? Pada akar. Misal kita pilih aja deh. Misal daun berbau busuk, terus buah kecil, buah keriput, buah mengering. Itu kita coba pada lalat buah. Kita isikan gejala-gejala tersebut. Kita simpan, oke. Sudah. Nah, kita di sini juga kita lihat di bagian beranda cabai, kita lihat detailnya. Nah, sebenarnya kita akan memilih gejala-gejala di bagian basic pengetahuan, jadi dia otomatis langsung menyimpan di bagian ini, bagian gejala. Dia otomatis menyimpan ketika kita sudah memilih di bagian gejala. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya coba dalam di sistem pakar yang kelompok kami buat. Jika ada salah kata dan salah dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.